Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Tsumma amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Qalbul Quran. Terakhir kita sampai surat Toha nggih. Nggih bener Toha. Baik, kita mungkin lanjutkan pada surat Al-Anbiya. Pada surat Al-Anbiya atau Qalbul Qur'anna terdapat pada ayat yang ke-69. Qalbul Qur'an dari surat Al-Anbiya terdapat pada ayat yang ke-69. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Coba Pak Sobi, coba baca. Terjemahna. Boleh enggak kisahnya Syekh Fadil nggih? Syekh Fadil itu saya beri ijazah boleh selawat ning kila Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau pernah cerita tentang ayat entau qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu kan ayat tentang firman Allah kepada Nabi Ibrahim ketika ibekar. Jadi jana Syekh Fadil itu kan kejadiannya Turki di sana. Beliau orang Istanbul, orang Turki. Jadi orang langsung lokasi kejadian nanti. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam oleh Namrud dilemparkan ke dalam api. Entah beliau oleh Namrud kebayakan dibuatkan semacam lastik. Oneng lastik ki. Bule lastik ento langudiaken nginjem basa orang Singapura ento. Saya mun basa somor-somor palinteng nyaman. Ki Pak Bang nggih? Basa rojingna napa? Oh lastik. Oke. Enton sebelum nakon ginto boleh langiding. Lastik. Jadi Cak Syekh Fadil ketika Namrud ento akan melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api unggun menjanik si apoy ning kilento mun umpama seram apoy 40 hari tak mati. Apun apoy nanto saya dijadikan untuk manggeng Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ento benih langsung benih langsung eket tetengah anak kemudian tompo kaju salat apoy bukan. Tapi kata beliau dibuatkan ketapel, dibuatkan lastik. Senape jarak apoina kalaben lastikna ento jarak 1 kilo. Berarti secara dinto lastikna apoina beda nape? Mersok kira-kira. Apoina beda disan lastikna dinto. Sejarak tiangna kan lastik kan mento kan? Cangkana. Rampang. Rampang nanto jarakna Cak Syekh Fadil tiang situng kalaben situngna jarakna 15 meter. Berarti lastik raksasa untuk kita pernah nemu boleh? Antara si situng rampang nanto jaraknya 15 meter, kira-kira sabun kontol lah. Terlepas dari raja atau kene, nah saking luar biasa, jaraknya 1 kilo.
Nah, pada saat dilemparkan oleh Namrud, akan dilemparkan secara adinto erat lastik nanto. Malaikat langit ento pada sibuk. Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari nulis ento kisahnya dalam At-Tanwir fi Isqati Tadbir, nama kitab nanto menjelaskan tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Ketika malaikat langit ento pada bingung karena menyaksikan Khalilur Rahman Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah dalam keadaan bahaya. Maka mereka melakukan sidang pres. Rapat di kalangan para malaikat dan diutuslah malaikat Jibril untuk turun. Ketika malaikat Jibril turun, Isra tanya ke Nabi Ibrahim. Cakna malaikat Jibril, ya Ibrahim, alaka hajah? Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu? Apa benar butuh bantuan? Tapi nabi jawaban Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim justru ngajawab kepada malaikat Jibril, minta bantuan kasenten maksudnya ginto. Kaginto atau kakak Allah, mun kaginto napa ginto jok makhluk pada nabula. Kemudian cana Nabi Ibrahim, mun kaginto bula tak butuh, tapi mun ka Allah bula butuh. Kemudian malaikat Jibril ngajawab, engki ka Allah bani ka bula tandi nape-nape. Nape jawaban responnya dari Nabi Ibrahim, ilmuhu bihali kafani an su'ali. Pengetahuan Allah terhadapku sudah menjadikan aku cukup untuk meminta kepadanya. Ilmuhu bihali kafani an su'ali. Mungkin bulatanya saya kita lanjutakan kisah nanti. Orang sepaling semak ke Allah, sepaling eka senengi ke Allah dari makhluk ento serah. Secara umum Rasulullah. Kemudian di samping Rasulullah, senten. Secara umum kan para nabi kan. Para nabi, para rasul semuanya adalah orang-orang sepaling semak, orang-orang sepaling eka cintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin nanti kita pikir jernih. Mun orang sepaling eka senengi Allah. Para nabi, para rasul adalah figur-figur yang paling dekat dengan Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Tapi apa mun kita perhatikan mak justru orang-orang sepaling eka senengi Allah ento mak justru sepaling raja coba nah. Nabi Ibrahim Bakar. Kemudian Kanjeng Nabi kurang napena. Kemudian Nabi Isa gimento, Nabi Musa gimento. Apakah berarti pangeran tak senang sehingga mereka uji kalaupun ujian sepaling raja? Bahkan cakna Nabi asyaddul bala'i al-anbiya summal amsal fal amsal. Ujian yang paling besar itu adalah yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Kemudian ebebehna para wali, para ulama dan seterusnya. Makanya ketika kita diposisikan oleh Allah sebagai orang yang selalu timpa kalaben ujian, kita ajak kini hati lu. Justru orang-orang yang paling semak ke Allah, yang paling eka senangi Allah, justru orang-orang yang paling raja coba nah. Dan itu sama sekali bukan menunjukkan bahwa mereka itu benci ke Allah. Karena pada situng ungkapan mengatakan apa? Dorbul habib la yu'lim. Pukulan seorang kekasih itu tidak menyakitkan. Jadi ibarat nanti cobaan, ujian sedatang dari Allah, ibarat cubitan usilna dari seorang kekasih. Untuk menunjukkan bahwa betapa Allah itu sangat senang, Allah itu sangat suka, Allah itu sangat sangat begitu senang kabula kalaban kinto kab. Nabi Ibrahim ketika nengkila beliau diuji oleh Allah, apakah lantas beliau mengatakan, ya Allah, anape belum pamento, anape belum pamento. Beliau ingat, ceramahna beliau ketika saya terakhir bulan mungkin Al-Ajr atau ketika acara Jombang boleh titip penerjemahnya beliau nyampaikan karena bodoh peserta saya tanya dalam pertanyaannya peserta nanti dari dosen bodoh saya tanya mentok apa perbedaan antara cinta dengan ketulusan? Nape bidana antara cinta dengan ketulusan? Nape jawabannya beliau?
mun cinta itu adalah sesuatu yang bersifat internal. Sesuatu atau satu rasa yang ada di dalam hati, sesifat nanti ki rasa, sedangkan mun tulus itu merupakan salah satu pancaran dari cinta tersebut. Okay? Mun tulus itu adalah merupakan pancaran. Bahkan beliau menggunakan bahasa lain kalimatus sir, password. Kita bisa masuk email, bisa masuk HP bimune sandi, bisa masuk ngakui password. Mento juga kita bisa masuk ke dalam cinta, password itu ketulusan. Karena tidak ada orang mencintai tanpa memiliki ketulusan. Jadi story rasanya jelas. Ya. Tidak ada yang namanya cinta tanpa ketulusan. Makanya ketika Allah menyebutkan dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, cakna Ibnu Abbas, illa liya'budun ay illa liya'rifun, kecuali untuk mengenalku. Karena kita tak mungkin menyembah beribadah terhadap Tuhan yang tidak kita kenal. Kemudian beliau menafsirkan lagi, Syekh Yusuf menafsirkan lagi, illa liya'rifun ay illa liyuhibbun, dan aku tidak menciptakan kalian kecuali untuk mencintaiku. Mungkin bula tanya, Allah menciptakan kita karena Allah cinta atau karena Allah benci? Karena cinta. Kon contoh sederhana na gampang. Sebibine gelo. Kinto mun mele-mele ka pasar misal. Mele kolambi atau mele nape, mele sandal. Sajam setengah aku liling pasar. Ento dalam rangka nape? Untuk asare kolambi, asare barang, asare sepatu, asare tas, se katerwe. Dengan kata lain, ginto tak kira mele mun tak barang saya kasen. Mentokian Allah tak kira menciptakan kita mun tak karena Allah mencintai kita. Mun tak ika senengi kalau tak kira diciptakan. Maka anak hanya mah cintai nape yang guna? Mata? Lesan? Ate? Sabener angkim ento pada situng boleh menarik untuk kita bahas. Sebener ento cinta dari mata turun ke hati ataukah dari hati naik ke mata? Hah? Dari mata turun ke hati atau dari hati turun ke mata, naik ke mata? Mun cinta nafsu. Mun cinta nafsu dari mata turun ke hati. Tapi sabenerna ento benih cinta hawa. Mun dari mata turun ke hati. Tapi mun cinta hakiki enten dari hati naik ke mata. Oleh karena itu cak orang sufi, man ahabballah ra'a kulla syai'in jamil. Siapa orang mencintai Allah maka akan melihat segala sesuatu indah. Soalnya apa? Dari hati naik ke mata. Tapi mun dari mata naik ke hati apa skinto? Kagum kau orang. Kiki dari jauh katon gagah. Ngapus gunung bayi mun dari jauh kan katon bucek indah. Marah semae. Lepang nang kita karuan nang kinampes tabur bato-bato. Mun dari jauh katon bucek gagah. Tapi ketika semae nampes tabur. Entah ibarat namun cinta dari mata turun ke cinta nafsu untuk simpel. Tapi beda mun dari ate naik ke mata. Berangkat dari ate gelu, ate paberse gelu, panyelak gelu, ajak boleh berikan sing ngaji tanggal 1. Nggih, semur-semur belum nyampaikan. Ajak boleh mungkin mun orang selamen to model naman hajus salamah sana beri, bukan manhajus syatamah. Mun orang andi manhajus salamah, ajak boleh mungkin melihat orang sesoleh. Ngabus orang coba pun ki menemukan sisi kebaikan. Karena hidup nanto adalah manhajus salamah, bukan manhajus syatamah. Beda manhajus salamah. Manhajus salamah, beda manhajus syatamah. Perbedaannya tak kala benlam.
Itu bahasa Arab unik. Nah, bida situng huruf bayi maknanya lain. Manhajus salamah, kurikulum keselamatan. Manhajus syatamah, kurikulum pencacian. Syatamah. Assalam dengan asyatam. Makanya kita mengatakan assalamualaikum, pak bener. Assalamualaikum. Soal namun misalnya mungkin kita kalero ngucap assalamualaikum bayi, maknanya beda 180 derajat. Mun assalamualaikum artinya keselamatan atasmu, tapi mun assalamualaikum untuk artinya kecelakaan untukmu. Coba 180 derajat perbedaan. Nah, maka salam, ngajawab salam pun beda paling utama. Mun mengucapkan salam paling utama, kan orang yang salam biasanya abidah tua, karena salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan macam-macam orang yang salam. Kadang beda assalamualaikum waalaikumsalam, beda kan? Tak salah, bener kabeh. Saking paling utama, mun kita mengucapkan salam, itu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling utama. Walaupun pada orang waalaikumsalam tak salah juga. Saking paling utama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah mun mengucap, mun ngajawab mungkin. Marah mungkin bula assalam kita ngajawab. Lagi lase paling utama kita jawaban kita. Bareng-bareng kita ngajawab lagi. Mungkin bula salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermajawab lagi kita. Berarti kita utama. Mun salam paling utama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun ngajawab paling utama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimne padumma. Waalaikumsalam. Entah ngajawab paling utama. Walaupun waalaikumsalam tak salah. Saking kita berbicara mungkin paling utama. Jadi mun mengucapkan paling utama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngajawabna paling utama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ngajawab salam paling utama. Cek lah kadung ngabah salam ki. Gila perlebar sekali ke bahasan salam. Kemudian assalam ento bisa menjadi fardu ain untuk kita menjawab. Ngucapkan salam ento sunat, ngajawabna bisa wajib. Kita mengatakan assalamualaikum sunat, tapi orang sengeding hukumnya wajib. Tapi ada dalam beberapa keadaan justru mengucapkan salam makruh. Satu, ketika beda orang ngaji. Misalnya orang pas ngaji Quran, beda orang ngaji kita salam assalamualaikum. Kita mengucapkan toh hukumnya makruh. Soalan apa? Megek ngajina orang. Soalan apa? Orang silakan ngeding terbebani hukum. Nape? Wajib. Orang silakan ngeding terbebani hukum wajib untuk ngajawab mun tak ngajawab ya itu dosa. Tapi karena dinto dalam keadaan ngaji, mun kita oning orang yang gelak ngaji, pun tahu salam. Soalan apa? Mengungkapkan salam. Nah kita jadi makruh karena akan megek ngaji orang. Tapi orang sing ngaji ning gelak ya cek lakadungi kocak assalamualaikum ya kudu wajib ngajawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu yang pertama, assalam justru makruh, yaitu ketika beda orang ngaji. Orang terus. Kemudian yang kedua, idul majlis. Idul majlis. Ingat contoh dinto, kita udah telat datang. Pas bulan tengah nerangaken, kita assalamualaikum. Awalna sonat. Sedangkan ngajawab wajib. Tapi karena itu tengah-tengah pengajian, tengah-tengah pembahasan, tengah-tengah penjelasan, sehingga otomatis akan megak keterangan.
nggih akan megek pengajian, maka ento juga makruh. Jadi kita on bade dalam majlis empun atau salam. Langsung toju. Okay. Dan mun dalam majlis ento hukum ngajawab salam dari yang semula fardu ain berubah menjadi fardu kifayah. Jadi misalnya dinto bula polong kalabun kinto cuma beda orang dinto assalamualaikum. Kinto lah beda ngajawab, maka bula saya tak ngajawab lah tak dosa. Anak soalnya lah beda selain saya ngajawab. Hukum nanti di fardu kifayah. Oke. Jadi itu penting untuk kita ketahui karena supaya kita betul-betul oning dalam asalam sekalipun untuk penuh kalaban etika, penuh kalaban aturan main. Pon, napa ning gila. Yang kedua, salam makruh ketika dalam majlis, artinya tengah majlis ilmu. Kemudian yang ketiga, salam ento makruh untuk orang sing bade dalam tempat najis. Ya masa masuk jeding misalnya orang bade jeding gitu ya, assalamualaikum. Lah tahu orang bade jeding atau apa malah assalamualaikum. Itu juga makruh. Oke. Maka kita hendaklah memperhatikan tempat-tempat ning gila NAPC dianjurkan, NAPC tak dianjurkan dalam mengungkapkan salam. Bon kembali ke bahasan ning gila Nabi Ibrahim. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beliau adalah membawa manhajus salamah bukan manhajus syatamah. Ya, manhajus salamah yaitu manhaj kurikulum kehidupan yang berisi keselamatan. Ungkapan yang menyelamatkan, sikap yang menyelamatkan. Kemudian sehingga anape Allah makatek menjadikan cinta jane gila kan on guna cinta nape? Yate, bene lesan, bene mata, tapi on guna yate. Anape mungkin Allah mak menjadikan cinta on guna yate? Nah? Anape mak ketika Allah cinta teh sampai dulu mati. Nan? Karena cinta itu adalah perkara sesangat khusus. Perkara sesangat khusus. Privasi, maka beliau mencontohkan mentok. Mun beuna andi barang berharga. Barang-barang silarang. Entah apakah kamu letakkan di sembarangan tempat, erakna sepatu, atau labeng-labeng, ataukah justru sabe lamari se paling dalam, laci se bahkan anak-anak kinto kadiri tahu nih. Sabe nabe? Mungkin tuh andi barang larang, barang berharga sabe nabe? Sabe tempat se paling rahasia dalam bupet, dalam laci, ataukah sabe erakna sandal labeng-labeng? No, bukan sele dalam kamar, dalam laci paling dalam buntuk boleh. Oh, karece nabe boleh. Anape mak kate kita sabe tempat tersembunyi sopaja tak menjadi tak menjadi obralan semua orang. Tak kau nengi oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu bae se oneng. Mentujukan cinta to ka Allah Subhanahu wa taala paringaken ka orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu seberi cinta ning ke Allah dan sopaja boleh cana beliau agar kalian tidak mempermainkan cinta. Maka na isabe dalam samuntope sabe dalam ki main-main cana beliau. Berma boleh mun isabe dalam kopeng misalnya isabe tanang. Isabe ATP kita masih sering mempermainkan. Nah, maka Nabi Ibrahim ya dinto karena beliau manhajnya adalah manhajus salamah. Sebagai seorang kekasih para nabi, para rasul adalah orang yang paling dicintai oleh Allah dan tanda seorang pecinta. Untuk berdeta telo. Ini kita bahas ke bulan apa? Ketulusan. Kedua adalah di samping ketulusan, yang kedua adalah ridho, menerima dengan keputusan kekasih. Coba semua para nabi, para rasul ketika ujian berat-berat ngarsai ngucap, ya Allah anape bula me pamento. Ya Allah anape kinto bula ma sabuk ka dalam apoi. Ya Allah anape bula me patoron kadunya Nabi Adam.
Ya Allah, nape bula makatek elempare koreng Taif sampai potong gigi dan sebagainya. Nggak saya ngocak. Keluar bahasa kenapa? Bagi seorang pecinta itu tidak ada pertanyaan kenapa. Jadi dalam rumus seorang kekasih dan pecinta, sobung bahasa kenapa. Karena ketika kita mengatakan kenapa, lo berarti masih perlu dipertanyakan di dalam cintanya. Oke, tanya boleh. Makanya Nabi Musa ke Nabi Khidir dalam perjalanan nanti, kenapa mata esor tanya gelu? Kan ujian cinta sangku nanti. Aja tanya gelu, sakit anak esor lagi menceritakan apa-apa yang telah aku perbuat. Itu kan ujian kesetiaan, ujian cinta sangku. Itu etika dalam. Namun kita belum memiliki cinta tersebut, maka belajarlah cinta dari orang-orang yang memiliki cinta. Ya dari para aulia, dari para nabi, dari para rasul. Maka sering boleh sampaikan kita amolot, kita memperingati maulid itu benih kita bukti cinta terlalu tinggi mun kita mengatakan oh maulid itu bukti cinta Kanjeng Nabi. Emang sana apa sih cinta kita? Mau jujur-jujuran? Ceki kepentingan kita kian kan mentok. Tapi kita amolot untuk sangguna belajar cinta dari Kanjeng Nabi. Belajar bermacet cinta na Kanjeng Nabi ka umat na ka kita. Belajar dinto kalabun kita maraja hati lah kan belajar cinta dari beliau. Benih kita aromasa merasa cinta eson do pede dulu mengatakan eson cintakan Nabi. Makanya cakna ulama ketika cakna Rasul beliau mengatakan apabila engkau dikatakan apakah engkau beriman? Esoro ngajawab nape? Aja ngajawab iya. Tapi aja ngajawab tidak. Mun dikatakan kepada kalian, apakah kalian beriman? Aja ngajawab iya, cakna Rasul. Anape? Karena mun kita ngajawab iya, siap untuk diuji. Tapi mun ngajawab tidak, kufur berarti. Jadi ketika ditanya, apakah kalian beriman? Kita suruh merenung. Walaupun ngajawab edilum ate. Aja ungkapkan, apakah benar beriman? Oke, bula beriman. Siap masuk ke ruang ujian. Tapi juga aja ngocak enten, karena mengocak enten maknanya kita kafir. Okay? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan oleh Namrud ke dalam apoi, tak keluar pertanyaan, apa ya Allah belum apa masuk ke dalam apoi? Apa ya Allah belum malai uji apa kaginton ten tak keluar bahasan. Soalnya apa? Beliau adalah seorang kekasih, okay? Pecinta sekaligus kekasih. Tapi endingnya itulah endingnya orang yang berserah diri, endingnya orang yang tak pernah nolak, tak pernah melakukan apa bahasa ilmiah, resistensi, penolakan terhadap ketetapan. Napa endingnya? Apa yang toh jadi celap. Kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Bahkan Cak Nasif Fadil dalam tafsir ayat itu Nabi Ibrahim keluar dari apoi entau dalam keadaan celep. Bahkan seandainya Allah tidak melanjutkan wasalaman ala Ibrahim, Nabi Ibrahim akan mati berde dalam apoi kap celepan. Seandainya Allahnya mengatakan apa? Kulna ya narukuni bardan, tak dilanjutkan wasalaman ala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim entau akan mati kacelepan berde dalam apoi. Coba sesuatu yang paradoks. Bahkan Nabi Ibrahim ketika Allah mengatakan wassalaman ala Ibrahim, keluar dari dalam apoi ento dalam keadaan kolam pinan to engana beda embunna. Mak bisa saja keluar dari apoi semune seram 40 hari tak mati. Dari kolam pinan to berembun to. Ento berangkat dari seorang yang memang hati nanto penuh kalaban keridoan dan berserah diri. Jadi tanda atau bentuk cinta ning gila tandana pertama apa? Pertama ketulusan, kedua ridho. Okay. Ketiga pengorbanan. Okay. Ketiga itu adalah pengorbanan. Tak kira mun orang ngaku cinta tak ada telonto bahasa beliau kadzab. Nabi kadzab garbas. Garbas. Aku cinta tapi tak ada ketulusan. Cinta apa itu nyaman? Tak ada cinta tapi sobung keridoan. Cinta apa itu? Ngaku cinta tapi tak ada apa? Sobung pengorbanan, cinta palsu.
Lah maka anak ya Allah makatik meletakkan cinta di dalam hati karena engkau adalah sesuatu yang sangat berharga sehingga oleh Allah diletakkan di tempat yang sangat dalam, sangat tersembunyi. Sesopajaa hanya orang-orang tertentulah saya bisa memahami makna yang ada di dalam Natal. Oke, kulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Pon tak usah lambat-lambat untuk pegalu. Kemudian menegaskan kembali kan yang gelak solawat pada kita tinggal. Jadi kita hari Jumat, kisah kita na majlis, munsa kita na pengajian kita nyetor solawat. Kemudian mari pengajian nyetor PC sena bunga umroh. Kan pada nyetor nangkap bigi. Artinya pada kau lena, ten mun nyetor umroh, entah sela ngadaftar kasa. Jadi sakita na majlis nyetor solawat, sama rena majlis nyetor tabungan, nonton lagi. Ti pada kau lena, dua-dua, naik kaul, le. Kemudian solawat naning gela, kayak untuk solawat saya baca setiap are, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian untuk saya baca majlis, entah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi mulai Jumat ada, entahlah sampai komando gi, mulai pagi kita lah bisa mulai nabung geluk, bengkona masing-masing sampai ajalan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Atau tabung geluk masing-masing. Kemudian lagi napa kanto nyakare ngagabung di situ. Saya oleh 1000, saya oleh 100, saya oleh 500, saya oleh 2000, tanah lebih Gus pula. Masa rasa Kanjeng Nabi yang diotang kira. Bulu ki banyak Gus saldona berarti. Ning kilo ki lebih bulu ki lebih saya. Berarti ki andi tabungan minggu ada. Ngotangi Kanjeng Nabi berarti. Jadi moga-moga pula kita kapi pada parengana ke Allah Subhanahu wa taala kelapangan ate untuk selalu as-shalawat ke beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Latif 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 ya Latif